Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rani Syafitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang fluida. Apa sih fluida itu? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuk sesuai wadahnya, yaitu zat gas dan zat cair. Misalnya sebuah balon yaitu isinya gas. Gas sendiri jika berada di ruangan terbuka tidak ada bentuknya dan tidak dapat terlihat. Tetapi jika gas tersebut dimasukkan ke dalam balon yang bentuknya oval, maka tentu gas tersebut juga berbentuk oval. Jadi dia mengikuti wadahnya. Sebaliknya juga dengan zat cair. Misalkan kita masukkan air ke dalam mangkok atau wadah yang berbentuk kotak. Jadi air tersebut juga berbentuk kotak mengikuti wadahnya. Jadi fluida adalah zat yang mengalir yang dapat berubah bentuk sesuai wadahnya. Kemudian fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak atau fluida diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut. Bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak secara seragam, sehingga tidak memiliki gaya geser. Contoh fluida yang diam yang secara sederhana adalah air yang berada di dalam bak yang tidak dikenai oleh gaya apapun, seperti gaya angin, gaya panas, dan lain-lain yang tidak menyebabkan air tersebut bergerak. Kemudian contoh fluida statis yang tidak sederhana adalah air sungai yang memiliki kecepatan seragam pada tiap partikel di berbagai lapisan, dari permukaan sampai dasar sungai. Intinya cairan berada dalam bejana mengalami gaya-gaya yang seimbang, sehingga cairan itu tidak mengalir. Gaya dari sebelah kiri diimbangi dengan gaya dari sebelah kanan, dan gaya dari atas ditahan oleh gaya yang dari bawah. Kemudian jenis-jenis fluida statis. Yang pertama yaitu massa jenis atau kecepatan massa, di mana massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V. Rho sama dengan massa jenis, M sama dengan massa, dan V sama dengan volume. Yang kedua yaitu tekanan. Tekanan adalah besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan luas. Tekanan yang besar dihasilkan dari gaya yang besar, dan sebaliknya tekanan yang kecil dihasilkan dari gaya yang kecil. Dirumuskan menjadi P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya tekanan, dan A sama dengan luas permukaan tekan. Kemudian yang ketiga yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang dialami benda saat berada di dalam air. Jadi kalau benda itu di dalam air dengan kedalaman tertentu, maka dia akan mengalami yang namanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu dilambangkan dengan pH. P sama dengan tekanan dan H sama dengan hidrostatis. Dirumuskan menjadi pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho adalah massa jenis, G adalah gaya gravitasi, dan H adalah kedalaman benda dalam zat cair. Semakin dalam letak benda dari permukaan zat cair, maka tekanannya akan semakin besar. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang sedang menyelam dan atau kapal selam. Kemudian yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes menjelaskan bahwa benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Misalnya suatu gelas yang penuh dengan air, kemudian kita masukkan benda ke dalamnya, baik mau benda itu tenggelam, terapung, ataupun melayang, gaya Archimedesnya itu adalah besarnya sama dengan berat zat cair yang tumpah karena benda tersebut. Rumusnya adalah Fa sama dengan Rho C dikali G dikali Ft, di mana Fa sama dengan gaya Archimedes, Rho C sama dengan massa jenis zat cair, G sama dengan gaya gravitasi, dan Vt sama dengan volume benda tercelup. Kemudian tinggal kondisi terapung, melayang, dan tenggelam sama-sama ada hubungannya dengan gaya Archimedes. Yang pertama yaitu terapung. Berarti massa jenis bendanya itu kurang dari massa jenis zat cairnya. Yang kedua melayang. Berarti massa jenis bendanya sama dengan massa jenis zat cairnya. Kemudian yang tiga yaitu tenggelam, berarti massa jenisnya lebih besar
dari massa jenis zat cairnya. Contoh hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari yang pertama balon udara, kapal layar, dan kapal selam. Kemudian selanjutnya hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal adalah jika suatu zat cair dalam ruangan tertutup diberi gaya tekanan dari luar, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Karena ini hubungannya adalah tekanan dan juga gaya, maka rumus yang dipakai adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 sama dengan gaya pada pengisap pipa 1, A1 sama dengan luas penampang pengisap pipa 1, F2 sama dengan gaya pada pengisap pipa 2, dan A2 sama dengan luas penampang pada pengisap pipa 2. Contoh yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum Pascal adalah pompa hidrolik atau yang bisa ditemukan di tempat pencucian mobil. Kemudian tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah misalnya kita punya segelas air, kemudian kita taruh silet di atas air tersebut. Nah, biasanya silet tersebut tidak tenggelam, melainkan dia mengapung karena airnya mempunyai tegangan permukaan untuk menahan benda di atasnya. Atau yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di daun-daun di dekat rumah kita itu ada embunya. Itu juga merupakan contoh dari peristiwa tegangan permukaan yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu tegangan permukaan sendiri sebenarnya berkaitan dengan gaya yang namanya gaya kohesi dan gaya adesi. Gaya kohesi adalah gaya tarik antara molekul sejenis, dan gaya adesi adalah gaya tarik antar molekul tak sejenis. Kalau gaya kohesinya kurang dari gaya adesi, biasanya bentuknya itu akan cekung, dan sebaliknya kalau gaya kohesinya lebih dari gaya adesi, maka bentuknya akan cembung. Rumusnya adalah gamma sama dengan F per D, di mana gamma sama dengan tegangan permukaan, F sama dengan gaya tarik permukaan, dan D sama dengan panjang permukaan. Kemudian selanjutnya adalah kapilaritas, di mana kapilaritas merupakan peristiwa naik turunnya permukaan fluida zat cair di dalam pipa kapiler atau pembuluh sempit, atau pipa dengan luas penampang yang sempit. Dapat dirumuskan H sama dengan 2 dikali gamma dikali cos theta per rho dikali G dikali R, di mana H sama dengan ketinggian fluida pada pipa kapiler, gamma sama dengan tegangan permukaan, theta sama dengan sudut kontak, rho sama dengan massa jenis fluida, G sama dengan gaya gravitasi, dan R sama dengan jari-jari pipa kapiler. Kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama naiknya minyak pada sumbu kompor, kemudian naiknya air tanah melalui pembuluh silem, dan tembok rumah menjadi lembab karena serapan air tanah. Kemudian viskositas. Viskositas merupakan ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu fluida. Hukum yang berkaitan dengan viskositas yaitu hukum Stokes. Menurut hukum Stokes, jika sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka bola itu akan bekerja. Suatu gaya geser dalam bentuk gaya gesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak bola itu sendiri. Jadi, ketika ada sebuah bola yang kita jatuhkan dalam suatu fluida, maka bola tersebut akan mendapatkan gaya gesekan dari fluida tersebut, yang arahnya itu berlawanan dengan arah gerak bola itu. Kalau bolanya turun atau jatuh, maka arah gaya geseknya itu ke atas. Rumusnya Fs sama dengan 6pi dikali R dikali eta dikali V, di mana Fs sama dengan gaya gesek dengan fluida, R sama dengan jari-jari benda, eta sama dengan koefisien viskositas, dan F sama dengan kecepatan jatuh dalam fluida. Kemudian fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak, mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, dan tidak mengalami putaran. Jika kita amati air di sungai itu mempunyai arus karena bergerak, itu contohnya fluida dinamis. Jenis-jenis fluida dinamis yang pertama yaitu persamaan kontinuitas, yaitu jika air mengalir dan tidak termanfaatkan, maka akan berlaku hukum kekekalan debit atau aliran fluida dan dinamakan kontinuitas. Rumuskan dengan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, di mana A1 sama dengan silinder yang jari-jari atau diameternya lebih besar, sedangkan A2 sama dengan silinder yang jari-jari atau diameternya lebih kecil. Kemudian yang kedua yaitu hukum Bernoulli. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan energi kinetik
persatuan volume dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang satu garis arus jika dinyatakan dalam persamaan menjadi P1 sama dengan setengah PV1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah PV2 pangkat 2 ditambah rho GH2, di mana P sama dengan tekanan air, V sama dengan kecepatan air, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H sama dengan ketinggian air. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah helikopter, semprotan nyamuk, pesawat terbang, dan lain-lain. Baiklah, itulah saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi fluida. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.